Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas mengenai soal dan pembahasan tes psikotes ya, bagian ketiga. Nah, tapi sebelum itu, saya ingin merekomendasikan ini produk digital saya, ebook kisi-kisi tes psikotes ya. Di sini beserta jawabannya. Harganya juga sangat murah, yaitu 15.000. Dengan produknya ini berbentuk PDF dan aksesnya ini untuk seumur hidup teman-teman. Materi yang dibahas ada banyak, ada tes logika dan penalaran, tes matematika dasar atau numerik, tes deret dan analogi angka, tes gambar dan spasial, tes IQ, tes kepribadian, ini ada tes dan strategi menjawab psikotes kerja. Ini perusahaan ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soalnya. Nah, ini soal pertama ini adalah pola bilangan, teman-teman. Di sini ada angka 4, 8, 16, dan 32. Pola berikutnya adalah berapa? Nah, kita lihat di sini. Pembahasannya, setiap bilangannya ini dikali 2 ya. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32. Dan 32 kali 2 itu 64 ya. Polanya. Nah, ini jawabannya yang C. Ini juga merupakan salah satu bentuk produk digital atau e-booknya ya. Jadi silahkan kalau kalian tertarik silahkan beli, harganya juga sangat murah, Rp15.000. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini masih sama mengenai pola bilangan teman-teman. Ada 3, 9, 27, dan 81. Kalau kita lihat setiap angkanya ini kan polanya ini angkanya bertambah ya teman-teman. Kalau polanya bertambah itu ada dua kemungkinan, antara ditambah atau dikali ya. Kalau ditambah ini kan ditambah ini kan ditambah 6 ya. Ini kan 9 tambah 6 gak jadi 27. Berarti adanya itu dikali polanya ya. Kalinya berapa? Yaitu kali 3 ya. Dimana 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. 81 kita kalikan lagi dengan 3, yaitu hasilnya 243 teman-teman. Nah, jadi jawabannya itu yang B ya. Paham kan? Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini masih ada pola bilangan, yaitu dari 2 ke 6, 6 ke 12, 12 ke 20, 20 berapa? Kita lihat polanya. 2 ke 6, 6 ke 12, dan 12 ke 20. Ini kan angkanya bertambah ya, teman-teman. Nah, udah pastikan di sini 2 ke 6 itu antara ditambah 2 atau dikali 3 kan ya. Kita coba ditambah 2 kan. Ditambah 4, teman-teman, sorry. Tambah 4, 6 ke 12 itu ditambah 6. Nah, 6, 12 ke 20 itu tambah 8. Kalau kita lihat polanya di sini dari 4 ditambah 6, 6 ditambah 8, ini kan polanya bertambah 2. Jadi 8 ini berarti ditambah berapa? Ditambah 10 ya. Karena dari 4, 6, 8, 10. Jadi 20 ditambah 10 itu hasilnya 30 ya teman-teman. Jadi jawabannya itu yang B ya. Ini salah. Nanti saya revisi. Jawabannya yang B teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4 juga sama mengenai pola bilangan. Di sini ada 1, 4, 9, dan 16. Dari 16 itu berapa? Nah, kalau kita lihat dari ke setiap polanya di sini, dari 1 ke 4 itu kan dari 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, dan 4 kuadrat. Ya. Kenapa? Karena 1 kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16. Pola berikutnya itu adalah 5 kuadrat. Ya. Di mana 5 kuadrat itu kan 5 kali 5 hasilnya 25. Jadi jawabannya itu yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini soal mengenai soal cerita yang dasar ya, teman-teman. Jika 6 pekerja menyelesaikan pekerjaan dalam 12 hari, maka 12 pekerja dapat menyelesaikan dalam berapa hari? Nah, kita lihat di sini kita buatkan dalam persamaan linier.
6 pekerja itu kan bisa menyelesaikan, berarti kita kalikan dengan 12. Ya, sama dengan 12 pekerja ya, 12 pekerja tapi waktunya tidak diketahui. Berarti waktunya kita anggap dengan X. Ya. 6 kali 12 itu hasilnya 72, 12X ya. Maka nilai X sama dengan ini 12-nya pindah ruas ke sini jadi pembagian. Nah, jadi 72 dibagi 12 itu hasilnya 6. Nah, nilai X ini adalah waktunya. Jadi, waktu yang dibutuhkan ketika kerjanya itu 12, itu adalah 6 hari. Jadi, jawabannya yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Lawan kata dari disiplin ya adalah A. Rajin, B. Teratur, C. Patuh, D. Lalai, E. Tekun. Nah, di sini pembahasannya lawan dari kata disiplin adalah lalai, teman-teman. Jadi jawaban yang benar itu adalah yang D. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah menghubungkan kata, teman-teman. Api ke panas, es ke. Nah, titik-titik di sini itu kita harus tahu apa ya? Bentuk polanya berapa. Ini api menjadi panas, Pak. Kan api menghasilkan panas. Sedangkan es di sini itu menghasilkan suhu yang dingin ya. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini pensil melukis terus sama dengan pisau. Nah, ini di sini kan pensil itu tugasnya bukan tugas ya. Tujuannya itu untuk menulis. Sedangkan pisau ini untuk melukis. Jelas tidak ya. Motong ya, ini bisa. Menggambar udah pasti tidak, menghapus juga ini tidak, mengukur bukan ya. Manfaat dari pisau itu adalah memotong. Jadi jawabannya yang oke. Oke, kita lanjut. Mata itu melihat, hidung. Nah, ini berarti untuk ya tujuan. Mata itu tujuannya untuk melihat, sedangkan hidung untuk merasa, bukan, mencium ya, mendengar itu kuping ya, bernapas itu paru-paru, dan hidung mengecap itu berarti mulut. Jadi bukan, di jawaban yang paling benar itu adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini adalah logika dasar matematika. Semua karyawan wajib absen. Ani adalah seorang karyawan. Kesimpulannya adalah Ani tidak absen. Jelas salah ya. Ani boleh absen. Boleh. Wajib kan ya. Jadi Ani jawaban paling benar itu adalah Ani wajib absen. Jadi jawabannya itu yang C. Nah, teman-teman, ini adalah merupakan produk digital yang saya akan jualkan ya. Jadi kalau misalnya kalian tertarik ini untuk soal dan pembahasan tes psikotes kerja di PT, silahkan klik link yang ada di deskripsi ataupun di kolom komentar ya. Nah, buat kalian juga yang ingin traktir saya untuk kopi, silahkan link Sawerianya juga udah saya sematkan. Dan kalau misalnya kalian pengen buku referensi ya, buku referensinya, silahkan juga klik link yang telah saya sematkan. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya mengenai pembahasan tes psikotes, soal dan jawabannya. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.